Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan materi pertemuan 9, yaitu tentang biaya modal, saham preference, dan saham biasa. Langsung saja. Slide pertama yaitu apa itu biaya modal. Sebelum masuk ke biaya modal, saham preference, dan saham biasa, kita perlu memahami dulu apa itu biaya modal. Biaya modal dapat diartikan sebagai tingkat biaya atau tingkat keuntungan minimum yang harus ditanggung perusahaan ketika memperoleh dana. Dana tersebut bisa berasal dari hutang, saham preference, saham biasa, maupun laba ditahan. Misalnya, perusahaan membutuhkan dana untuk membuka cabang baru. Perusahaan bisa meminjam ke bank atau menerbitkan saham. Nah, setiap sumber dana tersebut memiliki biaya yang harus ditanggung perusahaan. Biaya inilah yang disebut biaya modal. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita masuk ke fungsi biaya modal. Fungsi yang pertama adalah sebagai dasar penilaian investasi. Ketika perusahaan ingin menjalankan suatu proyek, perusahaan harus menghitung apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak. Dalam perhitungan NPV atau Net Present Value, biaya modal digunakan sebagai discount rate untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima di masa depan. Fungsi kedua adalah pembanding tingkat pengambilan investasi. Jika keuntungan investasi lebih rendah daripada biaya modal, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak karena tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu, biaya modal juga dipengaruhi oleh pajak. Khusus untuk hutang, bunga pinjaman dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga biaya hutangnya menjadi lebih rendah setelah pajak. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber dana sekaligus, maka seluruh biaya modal tersebut akan dihitung menjadi satu melalui WAAC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, sebelum masuk ke rumus-rumus, kita pahami dulu konsepnya pakai analogi sederhana. Kalau misalnya kita pinjam uang, itu ada harganya kan? Nah, harga dari pinjaman itu yang namanya biaya utang. Bedanya, ada utang yang jangka pendek kayak utang dagang, utang wesel, atau kredit bank yang harus lunas dalam waktu singkat. Dan ada juga yang jangka panjang, biasanya dalam bentuk obligasi yang jangka waktunya bisa tahunan. Nah, ada yang menarik nih. Salah satu bonus tersembunyi dari hutang yaitu hutang bunga atau tax deductible alias mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. Jadi, semakin besar bunga yang dibayar, semakin kecil laba kena pajaknya. Dan otomatis pajak yang dibayar juga lebih kecil. Makanya biaya hutang yang sebenarnya dirasakan perusahaan itu lebih murah dari bunga aslinya. Rumusnya gampang banget, yaitu KT sama dengan KB dikali 1 dikurang T, di mana KT adalah biaya hutang setelah pajak atau yang kita cari, KB bunga sebelum pajak, dan T tarif pajak. Contoh gampangnya, kalau bunga pinjamannya 10% dan pajak perusahaannya 40%, maka KT sama dengan 10% dikali 1 dikurang 0,40, yaitu 6%. Jadi, walaupun bayar bunga 10%, beban real setelah dipotong manfaat pajak cuma 6%. Lumayan kan? Utang aja dapat diskon dari pajak. Nah, sekarang kita naik ke level hutang jangka panjang. Biasanya sih obligasi. Di sini ada dua cara hitung. Yang pertama ada metode singkat atau approximate. Ini cara cepat, kayak kalkulasi kasar, tapi cukup akurat sih untuk estimasi awal aja. Rumusnya udah ada di situ, contohnya nih ya, kita langsung bahas contohnya di PT Matahari. Hasilnya KD sama dengan 4,37%. Lalu setelah disesuaikan dengan pajak jadi KI sama dengan 3,06%. Yang kedua ada metode present value yang lebih akurat. Ini versi yang lebih presisi dan ya lebih akurat. Caranya kita bisa cari tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari semua bunga tahunan plus nilai sekarang pelunasan pokok itu sama dengan harga jual neto obligasi. Biasanya ini pakai teknik interpolasi karena nggak bisa dihitung langsung. Dan sama kayak sebelumnya, ujungnya tetap disesuaikan ke pajak. Contohnya dari angka 4,43% dikali 1 dikurang 0,30. Hasilnya kan 3,10%. Nah, intinya baik jangka panjang maupun jangka pendek polanya itu sama. Kita cari dulu biaya kotor, lalu kita kurangi sama manfaat pajaknya. Nah, itu yang bikin utang sering banget jadi sumber modal paling murah dibandingkan sumber lainnya. Selanjutnya, biaya modal saham preference. Karakteristik saham preference
Ada 3. Yang pertama, saham preferen mirip seperti hutang. Kenapa? Karena dividennya itu tetap atau konsisten dan dibayarkan secara periodik. Jadi mirip seperti bunga hutang yang harus dibayar perusahaan setiap periodenya. Terus selanjutnya, saham preferen juga merupakan bukti kepemilikan perusahaan sama seperti pemegang saham biasa. Yang ketiga, saham perusahaan dilikuiditasi atau dibubarkan. Jadi hak pemegang saham preferennya itu didahulukan di atas pemegang saham biasa. Jadi mereka punya prioritas. Lalu rumus biaya saham preferen ada 2 situasi. Yang pertama itu tanpa floating cost atau biaya penerbitan, maka rumusnya sederhana, yaitu KP sama dengan DP dibagi PO. Yang kedua dengan floating cost, yaitu pakai rumus KP sama dengan DP dibagi PNET. Di sini terdapat contohnya, yaitu PT Angkasa. Diketahui saham per lembarnya itu 15.000, harga jual atau PO-nya itu 18.900, lalu dividen per tahun atau DP-nya 1.500, lalu biaya penerbitan atau floating cost per lembarnya itu 150 perak. Lalu langsung aja nih, pertama cara menghitungnya, kita hitung dulu PNET-nya. PNET itu adalah harga jual dikurangi biaya penerbitan. Jadi 18.900 dikurangi 150 perak. Hasilnya adalah 18.750. Lalu yang kedua, kita hitung biaya modal saham preferennya atau KP-nya. Rumusnya itu adalah DP dibagi PNET, yaitu 1.500 dibagi 18.750. Hasilnya adalah 0,08 atau kalau kita jadikan persen menjadi 8%. Jadi biaya modal saham preferen PT Angkasa ini adalah 8%. Selanjutnya, biaya modal saham biasa, model diskonto, dividen atau DDM. Konsep dan rumus DDM. Di sini biaya modal saham biasa menggunakan pendekatan model diskonto dividen atau DDM. Asumsi dasarnya adalah pemegang saham itu dianggap memegang sahamnya tanpa batas waktu, dan satu-satunya bentuk pengembalian yang mereka terima adalah dividen. Jadi mereka tidak pernah menjual sahamnya. Untuk rumus umumnya agak panjang dan rumit, kalian bisa lihat di PPT yang tertera. Tapi jangan khawatir, ada cara yang lebih sederhana, yaitu kita bisa pakai rumus Gordon Brown Model. Rumusnya adalah KE sama dengan D1 dibagi PO ditambah G, di mana D1 itu dividen yang diharapkan diterima di tahun pertama, PO itu harga saham sekarang, G itu tingkat pertumbuhan dividen per tahun. Nah, kelebihan model ini adalah mudah diterapkan bila dividennya stabil. Kekurangannya atau kelemahannya, model ini itu tidak realistis jika perusahaannya ternyata membagikan dividen atau kalau tingkat pertumbuhan dividennya berubah-ubah. Nah, agar lebih jelas kita lihat contoh dari PT Tata, yaitu diketahui dividen tahun pertamanya atau D1-nya itu adalah 160 perak. Harga pasar saham sekarang atau PO-nya 2.160. Lalu tingkat pertumbuhan dividen atau G-nya itu 10% per tahun. Cara menghitungnya, yang pertama kita hitung D1 dulu dibagi PO, yaitu 160 perak dibagi 2.160. Hasilnya adalah 0,074 atau 7,4%. Lalu yang kedua, kita tambahkan dengan tingkat pertumbuhan dengan simbol G, yaitu 10%. Jadi 0,074 ditambah 10% sama dengan 17,4%. Jadi biaya modal saham biasa PT Tata adalah 17,4%. Ini adalah tingkat keuntungan minimalis yang harus dihasilkan perusahaan agar pemegang saham biasa mereka puas dengan investasinya. Selain menggunakan DDM, biaya modal saham biasa juga dapat dihitung dengan metode CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Metode ini mempertimbangkan tingkat risiko investasi. Dalam rumus CAPM terdapat 3 komponen utama, yaitu tingkat pengambilan bebas risiko atau risk free rate, lalu ada premi risiko pasar, dan beta saham.
Beta digunakan untuk mengukur seberapa sensitif suatu saham terhadap perubahan pasar. Semakin besar nilai beta, semakin tinggi risiko saham tersebut, sehingga investor akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Akibatnya, biaya modal saham biasa perusahaan juga menjadi lebih besar. Kesimpulan dari presentasi kali ini, dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa biaya modal merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana. Pada saham preferen, biaya modal berasal dari dividen tetap yang diharapkan investor. Sedangkan pada saham biasa, biaya modal mencerminkan tingkat keuntungan yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas resiko investasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai biaya modal sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan pendanaan maupun keputusan investasi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.